Ya, memasuki hari kedua bulan September, sepertinya kita masih dalam naungan euforia suku bunga dan kaitannya dengan hal tersebut kelihatannya market Amerika yang mulai aktif akan membuat market lebih fantastis lagi. Tapi kita lihat ya, apakah ini nanti akan terjadi perubahan atau cenderung mendukung untuk kenaikan lebih lanjut. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama kaitannya dengan ekspektasi suku bunga. Seperti biasa, setelah kita cek dari CME Fed Watch, saat ini terjadi kenaikan ekspektasi tersebut perhitungannya menjadi 89,7% dari sebelumnya 86,4%. Ya, ini adalah yang bisa kita bilang bahwa hampir dipastikan akan terjadi cut rate di bulan September. Sehingga inilah yang mendukung kenapa harga emas kecenderungannya kembali mulai kenaikan, bahkan pagi ini sudah menciptakan rekor baru 3508. Sementara untuk indeks saham yang semula sempat turun, tapi tentunya penurunan masih relatif terbatas. Walaupun dengan demikian, saya tidak melihat ada alasan pergerakan yang terlalu sporadis ya untuk saat ini. At least sampai nanti malam mungkin kita akan lihat apakah akan ada perkembangan baru atau justru akan kita dapatkan perubahan sentimen. Nah, yang kedua faktor seputar Fed ini dikaitkan dengan kepastian atau bahkan kecenderungan tidak pasti ya dari masalah status jabatan dari Lisa Cook, dan untuk saat ini kita akan mendengar langsung terkait dengan potensi yang mungkin akan segera terwujud, yaitu Stephen Miran dari penunjukan oleh Donald Trump untuk menggantikan Adriana Kruger berarti akan segera menjabat. Itu pun dengan catatan kalau Senat menyetujui atau mengesahkan. Ya, saya rasa tinggal 10% saja ya. Kita akan lihat ini akan disahkan sehingga akhirnya FOMC bulan September akan ada keterlibatan Stephen Miran di dalam Dewan Gubernur untuk melakukan voting. Oke, emas ternyata berhasil cetak rekor baru sampai ke 3508, walaupun sampai saat ini ya bisa dibilang terkoreksi sampai di bawah kembali ya, di bawah 3500 tapi tidak terlalu jauh dari 3500. Jadi pada dasarnya dengan cetak rekor baru ini menandakan mungkin akan terjadi kenaikan-kenaikan berikutnya. Apalagi kalau kita lihat dengan periode konsolidasi yang cukup panjang. Bayangkan dari sejak bulan Mei, lebih tepatnya April all time high waktu itu adalah 3500, kemudian dia terkoreksi sampai konsolidasinya dimulai sampai ke September atau di awal September ya lebih tepatnya. Atau lebih tepatnya lagi di akhir Agustus. Nah, jadi dengan hal tersebut justru mencerminkan bahwa periode yang sudah sempat menahan kenaikan sekarang sudah mulai pecah dan mulai timbul harapan terkait dengan suku bunga. Apalagi dipicu dengan ekspektasi penurunan suku bunga Fed yang disampaikan oleh Powell di Jackson Hole Symposium. Kemudian juga terkait dengan ketidakpastian tarif karena minggu lalu atau di akhir pekan kemarin ada klausul di mana pengadilan itu kecenderungan memberikan penilaian bahwa tarif dari Trump atau sebagian besar tarif lebih tepatnya itu relatif ilegal atau tidak sah. Nah, kita masih tetap bertanya-tanya apakah ini berarti menandakan bahwa tarif tersebut akan dicabut atau tidak. Yang jelas dari pernyataan Scott Bessent atau Menteri Keuangan Amerika mengatakan bahwa dia cukup yakin bahwa pengadilan akan mengesahkan dan menyetujui terkait dengan tarif-tarif yang diberlakukan tersebut. Ya, artinya di sini masih tetap menjadi tanda tanya besar. Nah, kemudian juga masalah dari geopolitik. Sampai detik ini saya belum dapatkan kabar bagus untuk masalah pertemuan bilateral antara Rusia dan Ukraina, tapi ya memang masih diupayakan. Jadi let's hope kalau itu terwujud berarti kita akan dapatkan harga minyak lebih rendah, kemudian inflasi lebih rendah, dan tentunya itu akan mendorong kepada penurunan suku bunga Fed. Nah, yang terakhir ya juga adalah masalah integritas dari Bank Sentral yang ditengarai sejak terjadinya bisa dibilang pergantian ya di kubu ataupun di kursi Dewan Gubernur Fed. Ya, walaupun Stephen Miran secara resmi ditunjuk karena memang dia menggantikan Adriana Kruger yang turun, sementara yang masih menjadi pertanyaan adalah masalah Lisa Cook. Jadi kelihatannya dari status ini yang dipertanyakan adalah masalah integritas Bank Sentral. Kalau seandainya ada disusupi atau dimasuki oleh orang-orang pemerintahan, maka yang dikatakan kebijakan moneter ataupun kebijakan bank sentral nantinya akan lebih diintervensi. Jadi itu yang membuat kenapa emas kecenderungannya mulai kenaikan. Karena mau tidak mau disadari atau tidak integritas ini penting, independensi bank sentral juga penting, sehingga akhirnya kalau ternyata itu menjadi tanda tanya besar, of course market akan relatif lebih goyang sehingga indeks saham akan negatif, ekonomi akan negatif, dan safe haven akan mulai kenaikan. Nah, masalahnya juga ada masalah resiko stagflasi. Kalau Anda perhatikan dari data inflasi, terutama CPI atau bahkan kemarin ya PCE yang sempat kita lihat adalah 2,9% untuk core PCE-nya, sementara PCE utama kalau tidak salah 2,6%. Jadi kalau lihat dari data 3 bulan terakhir, kita melihat area dari inflasi tersebut masih cenderung bertahan di atas 2%.
Lebih tepatnya mungkin mendekati 2,5 tapi tertahan, kemudian dia sempat rebound ke 3%. Nah, kita belum lihat lagi data CPI minggu depan tanggal 11, kira-kira apakah dia akan terjadi penurunan atau tetap di kisaran 2,8 sampai 3%. Kalau masih tetap di area tersebut, maka ya ini yang dikhawatirkan, stagflasi. Dan stagflasi ini berarti menandakan bahwa emas kecenderungannya masih bisa mulai kenaikan. So, risikonya adalah inflasi tinggi, sehingga kemungkinan ya kita cenderung melihat hedging inflasi atau hedging terhadap inflasi, dan akhirnya emas lebih dituju ataupun dipilih oleh para investor. Nah, hal ini akan ditentukan lagi dengan data tenaga kerja. Dan berarti data non-farm payroll dalam waktu dekat di hari Jumat yang akan menentukan apakah emas masih sanggup untuk cetak rekor atau saatnya dia terkoreksi turun. Oke, kaitannya dengan Fed. Miran masuk, Cook masih dipertanyakan. Status Lisa Cook mungkin baru akan ditentukan nanti malam karena akan ada pengadilan lanjutan yang sempat terjadi di hari Jumat kemarin, tapi kemudian di hold, lalu kemudian akan dilanjutkan hari ini. Jadi kedua belah pihak, baik itu dari pemerintahan Trump ataupun bahkan dari Federal Reserve, itu akan mencermati kira-kira pemecatan yang dilakukan oleh Trump itu sah atau tidak. Kalau iya, berarti kita akan dapatkan Cook keluar dari voting, lalu kemudian Trump segera memasukkan orang yang mungkin ini kaitannya dengan mengejar waktu untuk FOMC September ya. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari apa yang dikatakan oleh Scott Bessent, ada pernyataan yang cukup menarik di sini. Bahwasanya tuduhan terhadap Lisa Cook itu tidak disangkal ataupun tidak disanggah oleh Lisa sendiri. Sehingga yang akhirnya menunjukkan bahwa Scott Bessent cukup yakin apa yang dilakukan oleh Trump untuk melakukan pemecatan tersebut adalah betul-betul sah secara undang-undang. Karena dalam undang-undang Federal Reserve, salah satu poinnya adalah berhak untuk memecat jika ditemukan salah satu Dewan Gubernur ataupun Kepala Bank Sentral itu melakukan kesalahan atau melanggar hukum. So, kita perlu pembuktian itu. Tapi sampai saat ini kita belum dengarkan. Nah, di sisi lain, Stephen Miran akan segera menghadap kepada Komite Perbankan Senat, yang berarti akan segera disahkan sebagai pejabat Gubernur Fed menggantikan Adriana Kruger. Oke, sekedar informasi bahwa Trump sempat ingin melakukan pertukaran, yaitu posisi Adriana Kruger yang digantikan Stephen Miran. Kemungkinan nantinya Stephen Miran akan kecenderungannya siap-siap untuk standby menggantikan Lisa Cook. Itu pun kalau misalkan skenario pemecatan berhasil. Artinya di sini Trump ingin menempatkan Miran sebagai Dewan Gubernur yang jauh lebih lama. Karena Adriana Kruger itu jabatannya hanya sampai Januari 2026. Sementara Lisa Cook itu jabatannya masih cukup panjang sampai 2038. Kira-kira apakah misi ini berhasil atau tidak? Ya, inilah yang membuat kenapa masalah integritas ataupun independensi bank sentral dipertanyakan sampai saat ini. Nah, kondisi yang berikutnya adalah perkiraan dari para bank, dan kali ini UBS mengatakan bahwa mereka cukup optimis akan terjadi cut rate sebanyak 4 kali, artinya September, Oktober, Desember 2025, dan akhirnya dilanjutkan dengan Januari 2026. Jadi 4 kali 25 basis point, total 100 basis point. Dan inilah yang membuat mereka cukup yakin karena posisinya ada risiko terkait dengan penurunan dolar, kemudian juga menguatnya mata uang euro, dan juga kaitannya dengan imbal hasil treasury tentunya yang mengalami pelemahan lebih lanjut. Oke, kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Morgan Stanley, mungkin akan Anda ingat dengan apa yang pernah kami sampaikan, lebih tepatnya di live talk show Jackson Hole Symposium. Pat Pomizu waktu itu sempat memberitahu kita bahwa prediksi dari Morgan Stanley bahkan jauh lebih dovish. Ya, kala itu Morgan Stanley memperkirakan akan ada 7 kali pemangkasan di tahun 2026. Nah, terkait dengan pernyataan Jackson Hole Symposium dari Powell kemarin, akhirnya Morgan Stanley memperbarui pandangan mereka. Jadi yang tadinya 7 dilakukan sepanjang 2026, ternyata mereka melihat ada peluang 3 kali di 2025 dilanjutkan sampai ke 2026. Artinya, kalau begini, kemungkinan ini akan jauh lebih dovish ya, karena kalau kita lihat tadi UBS hanya memperkirakan 4 kali, 3 di 2025 dan 1 di 2026. Berarti kalau begitu Morgan Stanley memperkirakan 7 kali, yang artinya 3 kali di 2025 dan 4 kali sisanya itulah di tahun 2026. Kalau ini masih tetap seperti ini, berarti ada target sekitar suku bunga acuan mencapai 2,25%, sebelum nantinya adalah titik stabilnya di 2,75. Berarti kalau begitu, yang akan kita lihat kemudian hari adalah ya dolar akan lanjut melemah, imbal hasil juga akan mengalami pelemahan, dan kemungkinan yang paling memungkinkan di sini adalah masalah pergerakan atau sentimen market yang relatif positif kepada
indeks saham ataupun bahkan kepada emas. So, kita akan tunggu ini apakah betul-betul terjadi atau tidak. Sementara Goldman Sachs sampai saat ini saya masih melihat mereka masih mempertahankan opsi ataupun pandangan mereka, yaitu 3 kali pemangkasan di tahun 2025. Entah nantinya di 2026 akan seperti apa. Tapi yang jelas dari pernyataan Morgan Stanley ini, saya jadi teringat bahwa kondisi yang mereka cukup nantikan itulah terkait dengan potensi yang bisa saja terjadinya agresif cut rate. Nah, apakah itu akan terwujud atau tidak? Tapi yang jelas tidak akan ada kaitannya dengan data ekonomi nanti malam. Karena data ekonomi nanti malam kemungkinan hanya memberikan gambaran seberapa parah, seberapa melambatnya aktivitas ekonomi. So, kali ini kembali saya ingatkan, walaupun misalkan kita lihat di sini ada data manufacturing PMI versi S&P Global ataupun bahkan versi ISM, maka setiap rilis yang berbarengan seperti itu, saya akan lebih menyarankan Anda untuk memperhatikan data versi ISM, yaitu di jam 9 malam. Kenapa? Karena respon yang paling juga dominan itulah saat rilis data ISM. So, pertimbangannya, kalau misalnya kita lihat angkanya memang jauh berbeda ya. Yang satu versi S&P melihat ada peluang untuk rebound ke zona ekspansi, sementara yang satu versi ISM itu cenderung melihatnya masih tetap di bawah zona ekspansi, artinya di bawah 50 yang berarti zona kontraksi. Zona kontraksi itu berarti perlambatan ekonomi. So, tolong perhatikan data versi ISM tersebut. Kalau ternyata ditemukan data relatif tetap di bawah 50, berapapun angkanya, mau dia naik 49 ataupun 49,5, selama dia tetap di bawah 50, maka dolar akan relatif melemah. Tapi kalau misalkan terjadi kejutan, katakanlah sampai di atas 50, maka kita akan lihat rebound kepada posisi US dollar, kemudian pelemahan akan terjadi pada ya tentunya emas, dan itu berarti kaitannya dengan koreksi, mungkin juga akan menjadi hal yang cukup bagus karena sebelum ketemu dengan non-farm hari Jumat. Nah, sebelum itu di jam 4 sore kita akan lihat data inflasi dari zona Eropa. Ini pun akan memberikan gambaran kira-kira ECB akan pangkas suku bunga atau tidak. Angka yang lebih rendah tentunya itu akan membuat ECB terdesak kembali untuk memangkas, tapi angka yang relatif stabil sesuai ekspektasi atau bahkan lebih tinggi itu akan membuat ECB berhak untuk mempertahankan suku bunga, dan itu sebabnya euro akan relatif lebih kuat dibandingkan US dollar.